hari berada di dalam hadirat-Mu. Ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku
Tuhan, Engkau yang atur setiap langkah kami, setiap jalan kami berjajakan anugerah demi anugerah Bapa. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami. Bila kami rindu Tuhan pada pagi hari ini diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, bila kami mau siap mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Engkau boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini ada satu tema menarik yang akan kita pelajari bersama ya. Ada satu tema di hadapan kita semua. Hari ini kita akan bicara tentang kebahagiaan Bapak Ibu, kebahagiaan atau keberhasilan. Saya yakin semua di antara kita yang duduk di tempat ini pengen hidupnya bahagia dan berhasil. Amin ya. Tidak ada satu orang pun yang bercita-cita untuk kehidupan yang tidak berhasil. Semua. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, hari Sabtu kemarin ya, saya membaca di harian Kompas. Ternyata kecenderungan pada dekade ini ya, pada tahun-tahun ini justru ada banyak anak-anak muda yang kehidupannya itu tidak bahagia. Di dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Badan Riset Ekonomi Nasional ya, yang di situ disebut dengan NBIR ya, itu ternyata diketemukan anak muda sekarang ini yang muda-muda di sebelah kiri saya ini. Anda ternyata mendapat pantauan dari Badan Riset Nasional Amerika. Itu adalah generasi yang paling tidak bahagia dibandingkan generasi-generasi yang lain. Kalau saya yang bikin riset kayaknya generasi yang paling bahagia itu generasi tahun 80-an Bapak Ibu. Waktu saya masih muda itu. Ini bukan riset yang kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ini riset yang sangat kredibel, yang sangat terpercaya, ilmiah gitu ya, yang dilakukan oleh Badan Riset Ekonomi Nasional Amerika Serikat, menemukan bahwa anak-anak muda ini ketidakbahagiaannya itu disebabkan oleh yang pertama itu oleh karena teknologi digital, oleh karena pemakaian medsos. Setiap hari anak-anak muda itu paling tidak itu menggunakan media sosial itu perharinya minimal itu antara 3 sampai 4 jam. Dan itu yang membuat engkau menjadi tidak bahagia. Karena dengan media sosial itu engkau gampang membandingkan dirimu dengan orang-orang yang lain. Ketika melihat IG-nya misalkan Ulan Guritno atau siapa itu Dian Sastro gitu kan, mungkin yang cewek-cewek merasa kok saya nggak secantik dia ya gitu kan, dan tiap hari mantengin kayak begitu ya, pasti itu membuat menjadi tidak bahagia. Atau yang cowok-cowok ngelihat IG-nya yang ganteng-ganteng itu ya, kayak siapa ya, Jericho itu ya kan, terus ngelihat beda ya. Mungkin itu yang membuat menjadi faktor ketidakbahagiaan penggunaan media sosial. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini memang sungguh berat buat anak-anak muda zaman sekarang ya. Kembali saya membaca di dalam risetnya Kompas Bapak Ibu. Kehidupan anak-anak muda sekarang terkait masalah ekonomi ini sungguh sangat berat ya. Sebuah penelitian dilakukan di Jakarta ketika anak-anak muda itu upah kerjanya itu setara dengan UMR. Kemudian mereka menikah, itu otaknya betul-betul harus bekerja keras antara bayar cicilan rumah,
kemudian bayar kuota internet, belum lagi kebiasaan ngopi, ya, nongkrong, itu sebuah pergumulan yang berat. Bandingkan dengan waktu generasi saya dulu, ya kan? Kalau mau ngubungi pacar, nggak ada biaya, cuma nulis surat, ya, berlembar-lembar folio, ketika dikirim udah puas. Hari ini nggak bisa, ya kan? Kalau mau janjian chatting sama pacar harus punya kuota. Nah, masalah-masalah ekonomi itu juga membuat menjadi tidak bahagia. Dan yang paling parah Bapak Ibu, ketidakbahagiaan anak-anak muda sekarang itu adalah masalah kesepian. Mereka lebih banyak tenggelam dalam media sosial, bergaul dengan teman-teman maya mereka, tetapi tidak bergaul dengan teman-teman yang real, dan itu membuat ketidakbahagiaan itu semakin menjadi-jadi. Jadi percuma kalau misalkan kita di IG punya sekian ribu follower, ya, di dalam Facebook kita punya sekian ribu pertemanan. Terus terang Bapak Ibu, kalau di Facebook saya ini sudah dalam fase orang yang mengajukan pertemanan saya nggak kenal, saya akan terima. Udah ribuan. Ya, di FB saya itu mungkin sudah lebih dari 3.000 pertemanan. Tetapi apa artinya kalau di dalam pertemanan di dunia maya, tetapi dalam dunia real kita nggak punya teman, itu membuat kita menjadi tidak bahagia. Untungnya Bapak Ibu, saya punya teman yang sejati, tiap hari ketemu, dan itu membuat saya bahagia. Amin ya istriku ya. Kebahagiaan penting buat kita Bapak Ibu. Nah, ketika bicara tentang kebahagiaan dan keberhasilan, saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh seorang psikolog Bapak Ibu, namanya Sean Ensor, ya, dalam bukunya The Happiness Advantage, ya, kebahagiaan tingkat lanjut, gitu kan ya. Saya akan bacakan kutipannya, menarik sekali. Saat kita merasa bahagia, pikiran dan mood kita jadi lebih positif. Hal ini membuat kita menjadi lebih cerdik, fokus, termotivasi, gigih, dan alhasil lebih produktif. Kalau produktif, kita pasti jadi lebih happy, lebih bahagia. Kalimat daripada psikolog ini menjadi begitu terkenal hari ini dengan sebuah kalimat yang mengatakan bahwa bahagia dulu baru berhasil. Bukan berhasil dulu baru bahagia. Pandangan secara umum banyak orang berpikir bahwa berhasil itu membuat kebahagiaan. Sehingga mereka berusaha sedemikian keras untuk meraih apa yang namanya berhasil. Sukses dalam karir, gaji gede, ya kan? Kemudian tunjangan itu berkelimpahan, misalkan begitu. Dan mereka berpikir dengan banyaknya materi itu membuat mereka menjadi bahagia. Ternyata asumsi ini keliru, salah. Justru kebahagiaan itulah yang mendorong seseorang untuk menjadi berhasil. Itu kata seorang psikolog yang terkenal ini, Sean ini. Jadi hari ini paradigma banyak manusia ya dipengaruhi ya ini salah satu influencernya dipengaruhi oleh pemikiran ini bahwa hari ini orang bisa tahu bahwa bukan keberhasilan yang membuat orang itu bahagia. Justru kebahagiaan itu menjadi titik pangkal, titik awal dari yang namanya keberhasilan. Pertanyaannya sekarang, apa yang Alkitab katakan? Apa yang firman Tuhan katakan terkait dengan kebahagiaan dan keberhasilan itu? Menarik sekali apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Mazmur pasal 1 mulai ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang kita tangkap dari teks ini Bapak Ibu? Jauh sebelum Shawn Achor tadi menemukan teori bahwa kebahagiaan menjadi titik awal keberhasilan, ribuan tahun yang lalu, pemazmur Daud telah menuliskan statement kebenaran ini. Bahwa keberhasilan itulah yang mendorong seseorang, kebahagiaan itulah yang mendorong seseorang untuk meraih keberhasilan. Sehingga Alkitab katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan bla 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 bla. Pada ujungnya dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari teks ini Bapak Ibu? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, keberhasilan dan kebahagiaan itu bukan dua sisi yang terpisah. Kita nggak bisa memilah bahwa kebahagiaan tidak ada kaitannya dengan keberhasilan dan keberhasilan tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan, tidak. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari teks ini adalah bahwa yang namanya kebahagiaan dan keberhasilan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak Ibu punya uang, itu pasti ada dua sisi. Di sisi atas, bawah, kanan, kiri, itu dua-duanya ada gambarnya. Apa jadinya kalau uang itu gambarnya hanya di atas, yang di baliknya atau di bawahnya kosong? Pasti uang itu tidak laku. Tiap uang pasti ada memiliki dua sisi yang memiliki gambar yang sama, artinya nilai yang sama. Sehingga nggak bisa dipisahkan. Nah demikian juga Bapak Ibu. Kebahagiaan dan keberhasilan itu nggak bisa dipisahkan. Orang yang berbahagia adalah orang yang berhasil. Dan orang yang berhasil adalah orang yang berbahagia. Tetapi yang jauh lebih menarik daripada sekedar penelitian psikologi tadi, apa yang Alkitab katakan kepada kita, bahwa kebahagiaan dan keberhasilan itu dibangun di atas pondasi orang yang intim dengan Tuhan. Amin gak Bapak Ibu? Perhatikan teks ini baik-baik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoohan. Perhatikan ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi dasar pondasi dari kebahagiaan dan keberhasilan itu hanya semata-mata didasarkan pada keintiman dengan Tuhan. Ketika kita nggak intim dengan Tuhan, maka yang namanya bahagia dan berhasil itu bisa menjadi sesuatu yang terpisah, menjadi sesuatu yang tidak menyatu. Orang itu bahagia tapi hidupnya nggak berhasil, atau sebaliknya orang itu berhasil tapi hidupnya nggak bahagia. Tetapi orang yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, jaminannya itu dua sisi. Engkau akan bahagia dan engkau akan berhasil. Hari ini sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah di antara kita ada yang sedang merasa hidupnya berhasil tapi nggak bahagia? Atau bahagia tapi nggak berhasil? Ketika engkau mengalami kondisi seperti ini, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pondasi dari kebahagiaan dan keberhasilan itu hanya semata-mata ketika kita ini adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, intim dengan Tuhan. Dulu Bapak Ibu ya, pada dekade yang lalu, ada banyak orang Kristen yang punya konsep, dan saya pikir konsep itu tidak tepat. Banyak yang punya konsep begini, enggak apa-apa miskin di dunia, asal masuk surga. Iya kan? Dulu kan banyak pemikiran begitu, enggak apa-apa miskin di dunia, enggak apa-apa menderita di dunia, enggak apa-apa pikul salib. Dalam konteks pikul salib itu adalah menderita di dunia, asal mati masuk surga. Sehingga apa? Banyak orang tidak berusaha untuk mengejar yang namanya kebahagiaan.
Susah-susah nggak apa-apa. Ya kan? Kalau dalam perspektif psikologi Bapak Ibu, orang yang senang dengan penderitaan itu gangguan masokisme. Dia suka menyiksa diri, itu masokisme. Nah dulu banyak orang Kristen punya konsep kayak begitu. Nggak apa-apa susah di dunia, menderita di dunia, asal mati masuk surga. Filosofi ini membuat orang Kristen tidak mengejar apa yang namanya kebahagiaan. Susah-susah nggak apa-apa, konflik dalam rumah tangga nggak apa-apa, bermasalah dalam pekerjaan nggak apa-apa, toh nanti saya akan masuk surga, kan begitu. Sehingga lagu-lagu yang populer pada waktu itu adalah di seberang sana, kan gitu kan, pagi ceria, atau misalkan ada lagu hatiku rindu mau ke sana lah, kan begitu. Jadi orientasinya tuh selalu ke sana, tapi tidak membangun kehidupan yang berkualitas. Kenapa kita nggak punya pemikiran begini? Hidup sejahtera di dunia, mati masuk surga. Amin? Amin? Kan gitu lebih bagus. Daripada hidup menderita, asal masuk surga. Enggak begitu Bapak Ibu. Hidup sejahtera, mati masuk surga. Itu yang bagus. Itu yang firman Tuhan katakan. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang engkau kerjakan, ujungnya adalah berhasil. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 ini Bapak Ibu, kata berbahagialah itu dalam King James Version dikatakan blessed. Artinya apa? Diberkatilah. Diberkatilah. Diberkati apa artinya? Jangan dipikir diberkati itu hanya bicara masalah uang, enggak. Tapi di dalam bahasa Ibrani, kata diberkati itu menyangkut kehidupan manusia itu secara holistik. Kesehatan, keuangan, kebahagiaan-kebahagiaan dalam kehidupannya, itu semua dalam konteks diberkati. Jadi kehidupan manusia yang komplit, yang utuh, yang holistik dengan penuh kesejahteraan, itu adalah kata diberkati. Tidak ada kesulitan-kesulitan yang tidak penting, yang tidak perlu. Dan itu menjadi sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita. Bahwa orang percaya itu dijanjikan untuk mengalami kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu seperti saya bilang, seperti dua sisi mata uang dengan keberhasilan. Jadi hari ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kalau kita ngerasa, sekali lagi saya bilang, kalau kita ngerasa hidup kita kurang berhasil, apa saja yang kita kerjakan kok gagal, usaha gini mentok, usaha begitu gagal, saya mau tanya, jangan-jangan engkau kurang intim dengan Tuhan. Jangan-jangan hubunganmu dengan Tuhan itu jauh. Jangan-jangan kau nggak pernah berdoa. Jangan-jangan kau meremehkan kebesaran nama Tuhan. Jangan-jangan kau setiap hari Minggu datang ke ibadah itu menjadi sesuatu yang berat bagi engkau. Jangan-jangan kau tidak menikmati dalam ibadah-ibadah yang kita jalankan. Sehingga engkau tidak merasakan betapa kebahagiaan di dalam pertemuan dengan Tuhan. Saudara, ketika teks ini mengatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, Bapak Ibu bisa lihat dalam bahasa Jawa. Di dalam bahasa Jawa dikatakan orang yang kerem ing angger-anggering Gusti. Kerem itu apa? Tenggelam. Orang yang tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan, orang itu akan mengalami kebahagiaan dan keberhasilan. Loh, saya mau sampaikan gini Bapak Ibu, dengar baik-baik kalimat saya. Kalau orangnya intim dengan Tuhan dan hidupmu nggak bahagia dan nggak berhasil, berarti Tuhan pembohong. Iya nggak? Kalau hidupmu ngerasa engkau nggak bahagia, apapun yang engkau kerjakan tidak berhasil, usahamu selalu mentok, keuanganmu selalu bermasalah, dan engkau ngerasa kehidupanmu seperti itu, jangan-jangan Tuhan bohong. Kan janjinya jelas, orang yang intim dengan Tuhan, orang itu akan memiliki dua karakteristik ini.
bahagia dan berhasil. Amin Bapak Ibu? Amin kan? Yakinlah kalau kita itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kalau kita itu intim dengan Tuhan, janji ini menjadi milik kita gitu loh. Jangan pernah berpikir, kayaknya saya nggak bisa berbahagia deh ya. Apapun yang aku kerjakan gagal, apapun yang aku lakukan nggak berhasil. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu. Orang yang disayang Tuhan mengalami kegagalan demi kegagalan, nggak ada. Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang mengalami kebahagiaan dan keberhasilan. Kebahagiaan dan keberhasilan buah dari keintiman dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan melihat kenapa kita berhasil. Perhatikan Kejadian 39 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan ayat kedua, ini menarik sekali. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Di dalam display ini saya kasih judul keberhasilan karena menjalankan destinasi Tuhan. Destinasi Tuhan itu apa sih? Destinasi itu adalah tempat tujuan di mana kita itu akan meraih ke sana. Tempat di mana menjadi tujuan kita untuk bepergian. Misalkan saya mau ke Surabaya, maka destinasi perjalanan saya adalah ke Surabaya. Tadi saya dengar Bu Lani ngobrol dengan Bu Esther, lebaran mau ke Medan gitu ya Bu Esther ya. Tiketnya mahal gitu. Betul ya Pak Hento ya? Ya titip durian ucok Pak. Pasti ketika berpikir akan ke Medan, maka destinasinya adalah ke Medan. Dan tidak hanya di Medan, pasti turun dari bandara, cari-cari alamatnya Yafet kan ya, itu destinasi. Jadi tahu tujuannya. Saudara, sekarang kita melihat di dalam teks ini, apa destinasi Tuhan buat Yusuf? Di mana tujuan Tuhan menempatkan Yusuf? Tujuannya adalah di Mesir. Itu destinasinya. Makanya ketika ayat pertama dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu merupakan rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Jadi mungkin Yusuf berpikir, saya akan jadi raja di mana ya? Tetapi Tuhan kemudian menentukan. Dia dibawa ke Mesir, dijual di Mesir. Dan yang menarik perhatian saya Bapak Ibu ketika baca teks ini, adalah ketika di Mesir, Yusuf dijual dan yang beli adalah Potifar. Siapa Potifar? Alkitab katakan, dia adalah kepala pengawal raja, pegawai istana Firaun. Saudara pernah memikir enggak, ngebayang enggak, kenapa yang beli harus Potifar? Apa tidak ada orang kaya yang lain yang mampu membeli Yusuf? Atau apa tidak ada orang Ismail yang membawa si Yusuf ini? Apa enggak ada orang Ismail yang kaya yang bisa membeli? Kenapa harus Potifar? Jawabannya sederhana. Karena justru di rumah Potifar, sekali lagi saya bilang, justru di rumah Potifar, Yusuf belajar tentang bagaimana mengatur struktur masyarakat di Mesir. Dia mulai mengenal relasi-relasi kolega-kolega Potifar. Dia mulai berteman dengan orang-orang kalangan atas. Kenapa? Karena Potifar itu adalah kepala pengawal raja,
Pasti teman-temannya sering bertamu ke dia, sering berpesta di dia, dan Yusuf mulai mengenal mereka. Dan Yusuf mulai tahu, oh begini model kehidupan di istana Fir'aun. Bagaimana saya ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi, eselon-eselon pertama di dalam pemerintahan Fir'aun. Dia mulai paham itu semua. Untuk apa? Untuk satu kali kelak Yusuf menjadi pemimpin bagi mereka. Tuhan mengajarkan Yusuf di dalam perkara-perkara yang menurut banyak orang itu adalah kesesakan dan penderitaan. Bapak Ibu bisa paham uraian saya? Bahwa Tuhan menempatkan di rumah Potifar bukan kebetulan. Saudara perhatikan, kepala pengawal raja. Kalau hari ini Bapak Ibu, saya ibaratkan kepala pengawal raja ini komandan pas pampres. Iya kan? Orang top di dalam circle-nya pemimpin negara. Ada berita yang menarik ya hari ini, pengangkatan orang dekatnya Pak Prabowo, dan yang paling menonjol adalah Mayor Teddy, ya kan? Mayornya ini masih muda, ganteng gitu kan, tapi pangkatnya masih mayor. Tapi apa yang terjadi? Akhir-akhir ini oleh karena Mayor Teddy dekat dengan Pak Prabowo, tiba-tiba naik pangkat. Saya nggak tahu sekarang dia pangkatnya apa di atasnya mayor lah. Apa? Letkol, ya. Letkol itu sudah satu level di bawah jenderal. Ya, saudara tahu nggak? Banyak yang komplain. Kok bisa? Dia lompat, ada yang satu angkatan sama dia itu katanya komplain, dia gampang sekali naik. Saya pikir ya sederhana kenapa dia bisa naik pangkat. Ya karena dia dekat dengan Pak Prabowo, dekat dengan kepala pemerintahan. Bisa saja. Nah perhatikan sekarang Yusuf, dia oleh Tuhan ditempatkan di rumahnya komandan pas pampres, Potifar, kepala pengawal raja itu. Untuk apa? Seperti saya bilang tadi, untuk mempelajari kebiasaan-kebiasaan masyarakat kalangan atas. Beda loh Bapak Ibu ya, kebiasaan kalangan atas dan kebiasaan kalangan bawah beda. Minumnya aja beda kok, ya kan? Orang kalangan bawah mungkin minumnya dengan air kendi kan begitu. Tapi orang kalangan atas, aku aja nggak mau aqua galon itu, yang botolnya itu dari beling itu kan, ya. Beda sekali. Dan Yusuf mulai melihat gitu loh. Ini cara pembentukan Tuhan. Jadi apa sih implikasinya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan di dalam komunitas di dalam komunitas kita, jangan lihat sisi negatifnya, lihat sisi positifnya. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ajarkan buat kita. Seperti Yusuf, diajari apa? Ngelihat strata masyarakat komunitas kalangan atas itu kayak apa. Kenapa? Karena besok kamu jadi pemimpin mereka. Sehingga nggak norak gitu loh Yusuf ketika menjadi pemimpin mereka. Dia sudah tahu gitu. Itu yang pertama yang bisa saya lihat. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kalimat itu mengatakan Tuhan menyertai Yusuf, perhatikan baik-baik. Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang menarik di sini? Yang menarik adalah saudara-saudara Yusuf mencoba menggagalkan masa depan Yusuf dengan cara apa? Memisahkan Yusuf dari kehidupan keluarganya. Memotong cut Yusuf dari bapak ibunya. Yang mereka pikir bapak ibunya ini yang akan mendorong, mensupport Yusuf untuk meraih masa depan yang indah. Dipotong. Ketika dipotong mereka pikir Yusuf tidak punya lagi masa depan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang mensupport. Bapak ibunya nggak ada. Jauh dari bapak ibunya. Kegagalanlah yang akan menerpasi Yusuf. Tapi Tuhan bilang begini, orang yang dicintai Tuhan boleh jauh dari bapak ibunya, tapi dia tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Tuhan semesta alam. Amin Bapak Ibu. Banyak orang berusaha untuk memisahkan kita ya, dari sumber-sumber yang mungkin mendukung kita, mensupport kita, kita dipotong, di-cut, engkau jauh dari mereka itu semua, supaya engkau gagal, supaya engkau gak berhasil, kan begitu. Tetapi apa terjadi di sini? Engkau boleh jauh dari bapak ibumu, engkau boleh jauh dari keluargamu,
Tetapi aku, kata Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, tidak bisa dipisahkan dari orang yang aku kasihi. Amin Bapak Ibu. Allah nggak bisa dipisahkan dari orang yang dicintainya. Itu sebabnya dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa? Ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan kemudian kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, rumah tangga keluarga Potifar ini menjadi keluarga yang sangat diberkati dengan luar biasa. Potifar tidak lagi memikirkan apa-apa kecuali hanya apa yang akan dia makan. Itu ayat firman Tuhan bilang begitu. Potifar tidak perlu memikirkan apapun pekerjaan di dalam rumah itu kecuali hanya apa yang dia makan. Beberapa penafsiran Alkitab berkata Potifar pada masa itu mengalami keterpurukan di dalam usaha-usaha yang dia geluti. Saya nggak tahu usahanya apa. Ada banyak persoalan dalam usahanya itu. Tapi ketika Yusuf tinggal di situ, tiba-tiba semua usaha pekerjaan di rumah Potifar itu semuanya menjadi berhasil. Apa yang bisa kita petik Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik. Dimanapun orang yang diberkati Tuhan itu berada, komunitas di mana orang yang diberkati itu berada, komunitas itu juga menikmati berkat Tuhan. Kalau saudara bisa pahamkan kalimat saya, saudara akan bisa ngerti. Kemanapun engkau ditempatkan, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, dalam lingkup sosial yang kayak apapun, komunitas itu, pekerjaan itu, lingkup sosial itu akan diberkati Tuhan oleh karena apa? Oleh karena keberadaanmu orang yang dicintai Tuhan. Jadi kalau kita ada di suatu tempat, terus tempat itu menjadi malah mengalami berbagai persoalan, jangan-jangan kau tidak disertai Tuhan gitu loh. Masih ingat ketika tabut Allah ditempatkan di rumah Obed Edom, ya kan? Tabut itu ditempatkan di rumah Obed Edom. Alkitab katakan selama tabut itu di rumahnya Obed Edom, rumah itu diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu enggak pernah diiringi dengan kegagalan. Penyertaan itu selalu diiringi dengan keberhasilan. Makanya keberhasilan kenapa? Karena menjalankan destinasinya Tuhan. Jalan hidup kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Sepanjang engkau ngikut jalannya Tuhan, jaminannya cuma satu, engkau berhasil. Beda kalau engkau tidak lagi menjalankan apa itu destinasinya Tuhan, seperti cerita tentang anak yang hilang itu, ya kan? Kemudian dia melarikan diri jauh dari bapaknya. Apa yang dia dapatkan? Kesulitan, kesusahan, masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi ketika dia kembali ke pangkuan bapaknya, sesuai dengan destinasinya tuh bapaknya, anak itu diberkati kembali. Hari ini Bapak Ibu, ya, sebagai hamba Tuhan saya ingin ingatkan, apa sih rencana Tuhan dalam hidupmu? Apa destinasi Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau tahu rencana Tuhan dalam hidupmu, jaminannya cuma satu, berhasil. Tidak ada yang lain, berhasil. Yang berikut. Keberhasilan Bapak Ibu ya hanya bisa terjadi ketika kita ini bergantung kepada Allah. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Ini ayat menarik sekali. Saya akan bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, keberhasilan hanya bisa terjadi ketika kita itu nempel pada pokok anggur yang benar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, coba kita sedikit
berimajinasi tentang pokok anggur. Pokok itu artinya kan batang utamanya. Batang utamanya. Pokok ini yang kemudian punya akar sampai ke bawah. Dari akar, ya kan? Kemudian makanan itu dibawa pokok anggur itu disebarkan kepada ranting-ranting yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu melihat akan teks ini, maka kita bisa menemukan ada 2 ranting yang diceritakan di dalam teks ini. Yang pertama adalah ranting yang menempel dengan pokok anggur itu, yang menyatu, bukan sekedar menempel, tapi yang menyatu dengan pokok itu. Dan yang kedua adalah ranting yang sekedar menempel. Nggak tahu nempel karena apa, ya mungkin sekedar diikat oleh tali atau kayak apa. Kemudian teks ini menjelaskan kepada kita, mana ranting yang berbuah? Ranting yang berbuah adalah ranting yang menyatu dengan pokok anggur itu. Yang betul-betul menyatu sehingga sari-sari makanan dari pokok itu bisa mengalir ke pokok itu dan kemudian bisa berbuah. Tapi ranting yang sekedar nempel tapi tidak menyatu, kelihatannya seperti pokok rantingnya anggur kelihatannya, tapi tidak mendapatkan sari makanan dari pokok itu. Akibatnya apa? Menjadi kering. Apa maknanya Bapak Ibu? 2 ranting ini menggambarkan kehidupan orang Kristen. Ada orang Kristen yang hidupnya itu memang menyatu dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia akan mengalami keberkatan yang luar biasa, keberhasilan yang luar biasa. Tapi ada ranting yang sekedar nempel Bapak Ibu. Cuma nempel, ketoke Kristen. Tapi enggak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Enggak gandol marang Gusti, nempel tok. Identitasnya apa? Kristen. Orang kenal kayak apa? Dia orang percaya, kelihatannya begitu. Tapi enggak menyatu dengan pokok itu loh. Sehingga sari-sari makanan tidak mengalir dalam kehidupan si ranting ini. Dan satu kali ranting ini ketika enggak dapat makanan, kering, kemudian apa? Patah, jatuh, dibakar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Dengan segala kerendahan hati saya ingin sampaikan buat seluruh sidang jemaat. Jangan kita menjadi orang Kristen yang sekedar nempel pada pokok anggur itu, jangan Bapak Ibu. Orang mungkin melihat bahwa kita menjadi orang Kristen yang baik. Hari Minggu ke gereja, beribadah, tapi hidupmu cuma nempel, tidak menyatu. Engkau enggak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau meremehkan Tuhan. Engkau enggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau bukan pada fase orang yang memang betul-betul Tuhan, kalau tanpa engkau aku enggak bisa apa-apa. Engkau enggak bisa, bukan dalam fase di mana Tuhan tanpa engkau ya, aku ini menjadi orang yang enggak berharga. Enggak. Engkau masih menggunakan akalmu, engkau masih perhitungan untung rugi dengan Tuhan. Engkau masih memikirkan kalau saya kayak begini terlalu terikat dengan kehidupan kekristenan. Engkau hanya nempel. Dan kalau engkau nempel, engkau tidak akan mendapatkan sari-sari makanan dari akar itu. Pokok itu enggak bisa memberikan sari-sari makanan kepadamu. Akibatnya apa? Hidupmu kering. Engkau kering. Engkau enggak ngerti mau berbuat apa. Tuhan, saya ini mau apa? Saya enggak ngerti, kering. Masa depan kau menjadi enggak jelas. Kenapa? Karena engkau kering. Tapi orang yang bergantung Bapak Ibu, yang nempel dengan menyatu kepada pokok anggur yang benar, berjadikan 2. Engkau akan berbuah banyak. Bukan sekedar berbuah Bapak Ibu, berbuah banyak. Dan itu menyenangkan. Dan setelah berbuah banyak, apa yang janji firman Tuhan? Engkau boleh minta apa saja. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika saya merenungkan kata ini, mintalah apa saja. Teks itu bicara bahwa engkau telah diberi janji oleh Tuhan dan klaim janji itu dan engkau akan menerimanya. Kau dapat janji itu. Apa janji Tuhan dalam kehidupan kita? Setiap kita pasti berbeda.
Tapi kalau engkau tahu janji Tuhan dan engkau mengklaimnya, percayalah Bapak Ibu. Orang yang hidupnya bergantung, nempel, menyatu dengan pokok anggur yang benar itu. Apapun yang engkau minta, Tuhan pasti genapi. Amin. Jadi keberhasilan bukan oleh karena faktor-faktor yang lain. Kebahagiaan bukan karena faktor-faktor yang lain. Kebahagiaan dan keberhasilan hanya terjadi ketika kita intim dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri.